Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Sekarang kita masuk ke chapter 2 atau bab 2 di series belajar pemrograman Golang Basic. Sekarang di materi Basic Syntax Golang ya. Nah, di video kali ini nanti apa sih yang kita bahas? Kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita mencoba membuat program Hello World di Golang, lalu membahas tuh basic syntax pada Golang tuh seperti apa ya. Lalu compile program menggunakan Go Build dan menjalankan programnya dengan Goran. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja. Nah, pertama kita akan membuat program Hello World di Golang ya. Oke, seperti ini ya kurang lebih Hello World di Golang. Nah, kita coba praktekkan, nanti kita bahas apa aja sih isi-isinya ya. Oke, teman-teman silahkan dibuka Visual Studio Code-nya seperti biasa ya. Lalu di sini saya akan membuat folder, teman-teman bebas taruhnya di mana. Saya namain Go Basic Syntax. Itu aja ya, bebas sih. Oke, setelah itu kita buka di VS Code-nya. Nah, udah terbuka sini ya, teman-teman. Nah, langsung kita buat file. Kita buat file namanya main.go gitu ya. Nah, di sini. Di sini kita bikin seperti di slide tadi ya, package. Nah, ini autocomplete nih ya, teman-teman. Jadi seperti saya bahas di video sebelumnya, kalau teman-teman udah install extension VS Code-nya, jadi dia ada autocomplete-nya. Buat teman-teman yang belum install, silahkan tonton di video pertama, itu ada tutorialnya cara installnya. Jadi enak, bisa lebih cepat. Nah, ini juga sama import ini ya. Lalu kita bikin function ya, func ini fmt titik print hello world gitu ya, seperti ini aja. Nah, ini import ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman udah install extension, dia otomatis sih, jadi kita nggak perlu repot-repot mikirin importnya ya. Contohnya gini, ini saya hapus, ini saya hapus. Jadi kalau udah install extensionnya, teman-teman langsung di sini aja. Hello world. Nah, ketika dia ketikan ini, dia langsung auto import. Itu enaknya. Jadi enaknya udah install extension Go yang sebelumnya kita bahas di video sebelumnya. Seperti itu ya salah satunya. Oke, ini sudah selesai. Kita balik lagi ke slide. Nah, kita bahas sekarang sintaks di Golang basicnya seperti apa ya. Nah, ini kan kita tadi udah membuat file main.go ya, seperti ini hello world. Nah, jadi file di atas ini biasanya terdiri dari deklarasi package dulu, ini deklarasi package-nya. Lalu import package. Nah, ini dia import package fmt. Lalu ada function-nya. Nah, ini function main ya, function yang akan dieksekusinya. Lalu ada statement dan expression. Nah, ini statement dan expression-nya segini ya, gitu. Oke, kita bahas lebih detail lagi. Jadi di Golang setiap program adalah bagian dari sebuah package. Didefinisikan menggunakan keyword package. Nah, di contoh program Hello World, package-nya adalah package main. Jadi nanti teman-teman di sini deklarasiin dulu package-nya. Misalkan nanti bikin folder handler gitu, dalamnya ada handler.go ya, di sininya nanti dia package-nya package handler gitu. Tapi ini package utamanya ya, yang akan dieksekusi. Lalu import fmt. Nah, import fmt ini apa sih? Gitu ya. Import fmt ini artinya kita mengimport file yang disertakan di package fmt. Jadi ini kan
kita mau pakai println ini ya. Nah, si println ini kan function dari si FMT ini. Jadi FMT ini kita import dulu package-nya di sini biar dia bisa digunakan di sini gitu ya. Itu untuk FMT. Jadi package. Lalu func main ini terus dalam bracket ini ya. Ini adalah sebuah fungsi. Jadi setiap kode yang ada di kurung kurawal akan dieksekusi. Jadi ini yang bakal dieksekusi yang ini. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya kalau tentang function itu ada materi tersendiri. Lalu fmt.println. Nah, fmt.println ini adalah fungsi yang tersedia dari package fmt. Jadi digunakan untuk menampilkan mencetak teks di dalam contoh tersebut kita mencetak hello world. Jadi ini bagian dari istilah package-nya si FMT ini ya, ada println, ada banyak lagi sih kalau teman-teman lihat. Ada printf, nanti kita bahas lagi itu di materi untuk output ya. Nah, ini hello world ini string ya. Nanti juga ini kita bahas juga di materi tipe data ya. Gitu ya. Ini kita mencetak sebuah string hello world karena ada tanda kutipnya gini. Lalu fmt.println hello world ini satu kesatuan adalah sebuah statement. Jadi digolang statement boleh diakhiri titik koma atau tidak, itu hanya opsi aja ya. Jadi kalau teman-teman misalkan di sini mau pakai titik koma gitu, kan kalau di bahasa lain ada yang wajib ya pakai titik koma ya. Nah kalau di Golang ini opsi aja, boleh dipakai boleh enggak. Tapi biasanya sih nggak usah dipakai ya, karena gini terlihat lebih enak gitu ya, lebih clean ya. Nah kurang lebih seperti ini basic syntax untuk di Golang untuk mencetak hello world. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kok pada di bab 1 dibilang bahasa Golang itu simple, sederhana ya gitu, kok bikin hello world aja panjang banget gitu ya, kayak berbaris-baris gini, nggak kayak mungkin PHP tinggal echo hello world gitu ya, atau Python gitu ya yang lebih simple lagi. Ini lebih mirip ke bahasa Java mungkin ya, sama C, ada package-nya, ada importnya gitu ya, ada func-nya juga gitu ya. Nah nggak apa-apa, ini di awal aja sih sebenarnya. Nanti teman-teman dengan berjalannya sambil belajar gitu ya, itu bakal terbiasa. Tapi ini kan belum kelihatan. Nanti kalau teman-teman udah ngerasain bikin aplikasi atau web API itu, nanti baru kerasa tuh lebih sederhana dan lebih mudahnya tuh seperti apa di Golang ya, gitu sih. Oke, kita lanjut. Nah ini compile program menggunakan Go build. Jadi kan di materi sebelumnya saya juga udah pernah bahas ya bahwa Golang ini bahasa pemrograman yang compiled language ya. Jadi dia compile nanti hasilnya jadi binary file gitu ya. Kalau di Windows kayak .exe-nya lah ya gitu, kayak gitu. Nah nanti teman-teman cara compile program hello world nih contohnya menggunakan perintah go build ya. Jadi kita untuk membuat filenya menjadi file binary gini, ini hasilnya file binary karena ini saya pakai macOS, jadi dia main gini aja. Kalau teman-teman nanti coba di Windows ada .exe-nya gitu. Jadi dia menyesuaikan dengan sistem operasi yang kita pakai. Kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman eksekusi go build misalnya main.go, ini nama filenya ya, nama filenya main.go, nanti di sini main.exe. Kalau Linux juga nanti menyesuaikan, Mac juga menyesuaikan gitu ya. Nah ini dengan perintah ini kita udah berhasil membuat binary file dari program ini kita Golang kita. Jadi ini nanti file main ini, file binary ini yang akan ditaruh di server production atau yang bakal didistribusikan ya untuk di production ya gitu. Jadi cuma satu file gini aja. Nanti misalkan ini kan nggak kelihatan nih, saya cuma bikin main.go. Nanti kan kalau udah banyak gitu ya, kayak bikin web API mungkin ada model, ada
handler, ada repository gitu ya. Tapi tetap dia nanti file utamanya di main itu nanti dijelasin untuk contoh kasusnya di next videonya mungkin nanti kita buat. Nah itu nanti kalau PHP kan semua source code-nya ditaruh dibawa gitu ya ke production ya ketika deploy. Nah kalau ini enggak, ini nanti ininya aja yang dieksekusi yang dibawa gitu, dia udah dikompil jadi file binary kayak gini, main gini. Nah ini kalau udah di jalan, kalau udah ada di server production misalkan ini kita copy gitu ya. Nah cara ngejalaninnya ya udah gini aja, titik titik garis miring main gitu, nanti ya udah dia ke eksekusi hello world gitu ya. Oke kita coba di yang tadi udah kita buat ya. Nah ini kan gini, kita masuk ke terminal dulu. Oke, nah kita go build nama filenya ya, main.go. Jadi teman-teman menyesuaikan nama file ininya, enter. Nah dia kan muncul kan main.go ini file binary dari program kita, hello world kita ini. Jadi dia udah dibungkus gini jadi file binary. Lalu kalau mau ngejalaninnya ya seperti tadi di slide, kita tinggal titik 2 sama dengan nama filenya main gitu, enter. Nah udah dia jalan, hello world tereksekusi gitu. Jadi seperti itu ya cara compile-nya. Oke kita lanjut. Nah kalau kita lagi belajar kan ini kan kita prosesnya lagi belajar ya, bukan di server production ya, bukan buat di deploy ya. Jadi kita cuma mau belajar aja di sini untuk menampilkan hello world ini. Kan kita capek ya kalau misalkan go build habis go build ini lagi gitu kan, hello world pakai perintah ini lagi untuk menjalankan, kan capek ya 2 kali gitu ya. Nah ada kalau untuk di development itu kita pakai perintah ini go run. Jadi daripada kita go build, kita untuk development pakai go run ini aja terus nama filenya. Tapi tetap ya teman-teman, kalau di production nanti yang ditaruhnya tetap yang ini ya, yang file binarinya ya. Terus eksekusinya juga, eksekusi jangan go run make.go gitu. Kalau ini go run ini kita hanya untuk di development aja gitu, biar lebih memudahkan aja gitu, biar lebih cepat. Oke. Ini saya hapus dulu file main yang tadi binary-nya ya, karena kita nggak ke production dulu. Lalu kita di sini coba pakai perintah go run aja ya. Oke. Nah, perintah go run ini untuk menjalankan file ininya ya yang kita buat hello world-nya. Jadi sintaksnya go run terus nama filenya main.go. Ini nanti kalau kita coba, nah ini kan filenya tinggal satu yang tadi udah saya hapus ya, yang binary-nya. Kita clear dulu. Nah, go run main.go. Nah, ini jalan hasilnya hello world ya, string seperti kita buat di sini. Jadi nanti nextnya kita akan menggunakan perintah go run dulu ya untuk mengeksekusi atau apa ya, yang mengeksekusi file ininya ya, main.go nya ya gitu ya. Nanti langsung seperti ini dulu. Oke. Nah segitu aja ya materi untuk basic syntax di Golang. Memang hanya singkat seperti itu. Jadi nanti kita setelah ini akan ada materi selanjutnya. Jadi teman-teman pastikan subscribe untuk videonya agar nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau teman-teman suka sama video saya, teman-teman boleh like, terus boleh minta tolong share ke teman-temannya biar teman-temannya juga bisa belajar bareng. Terus kalau ada pertanyaan atau kritik saran boleh di komentar. Segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.